Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, tak henti dan tak boleh bosan senantiasa kita bersyukur, memuji Allah Azza wa Jalla yang telah mencurahi kita dengan banyak karunia dan nikmat-Nya. Malam hari ini juga tidak ada lain, tidak ada bukan, melainkan karena izin dan perkenan Allah kita bisa berkumpul di dalam majlis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta ahli bait beliau, para kerabat, para sahabat, dan semoga kita semua termasuk pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqomah dalam ittiba kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat iman, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat diturunkannya risalah Al-Quran, diutusnya Rasulullah SAW dengan membawa Al-Quran, adalah kemudian kita berusaha untuk mempelajarinya, mengambil Al-Quran itu, memasukkannya ke dalam dada-dada kita untuk kemudian kita fahami dan menjadi penuntun di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani kehidupan kita ini. Dan Al-Quran ini mesti benar-benar kemudian mewarnai, bukan hanya mewarnai, tapi kemudian betul-betul kita jadikan Al-Quran ini sebagai penuntun hidup kita, penunjuk hidup kita satu-satunya. Tidak ada boleh kemudian kita menjadikan petunjuk-petunjuk lain di atas daripada Al-Quran. Al-Quran bukan semata kita jadikan inspirasi di dalam hidup kita, akan tetapi menjadi aspirasi yang harus kemudian kita perjuangkan tegaknya. Itu konsekuensi kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Konsekuensi kita mengimani Al-Quran itu adalah menegakkan hukum-hukumnya. Persoalannya, mana mungkin kita bisa menegakkan hukum-hukumnya lalu kalau kemudian kita tidak memahami isi dan maknanya. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam majelis ini kita akan bersama-sama belajar mentadabburi ayat-ayat Allah, mentadabburi Al-Quran. Ini ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan di tengah-tengah umat manusia, Al-Quran ini menjadikan sebagian orang menjadi mulia di muka bumi ini, tapi sebagian orang juga ada yang kemudian menjadi hina. Karena apa? Karena sebab ia mengingkari Al-Quran ini. Jangan sampai kemudian kita termasuk golongan orang-orang yang menjadi hina disebabkan sudah dihamparkan di hadapan kita, dibacakan di hadapan kita Al-Quran, petunjuk terbaik bagi manusia, lalu kemudian kita mengingkarinya. Maka kita lihat
bagaimana generasi terbaik umat Nabi Muhammad SAW mereka berpegang teguh kepada Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan, pasti mulia di dunia dan di akhirat. Ini satu kepastian. Maka jika seorang ingin mulia bersama Al-Quran, jika suatu kaum ingin mulia, maka kaum itu mesti mengatur hidupnya dengan Al-Quran. Jika suatu bangsa, suatu negeri ingin mulia, maka jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Menegakkan hukum-hukum Al-Quran di negeri itu memuliakan negeri itu. Tapi sebaliknya, jika Al-Quran kemudian didustakan, hukum-hukum Al-Quran didustakan, atau kemudian dia ambil sebagian yang ia suka, dia campakkan yang ia tidak suka, maka negeri itu sedang menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Itu sudah pasti. Di seluruh dunia sepanjang zaman hukum itu berlaku. Siapa yang membelakangi Al-Quran, maka ia sedang menuju kepada kehinaan. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan tadabbur surah Al-Buruj. Maka pada malam hari ini kita masuk pada pembahasan surah At-Tariq, surah At-Tariq, ya. Surah At-Tariq. Surah At-Tariq ini adalah surah ke-86 urutannya di dalam mushaf ini. Ayatnya ada 17 ayat, ya. Surah At-Tariq ini surah yang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan, dalam beberapa kesempatan disarankan kita, disunnahkan kita untuk membaca surah At-Tariq ini di dalam sholat. Surah-surah yang tidak terlalu pendek, tidak juga terlalu panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus tsaqib. 3 ayat pertama di dalam surah At-Tariq ini adalah sumpah qasam dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah atas nama makhluk ciptaannya, sebagaimana beberapa ayat, beberapa surah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah atas nama As-Sama. Surah yang diawali dengan sumpah dengan menyebut As-Sama itu lalu kemudian disebut sebagai surah As-Samawat. Surah-surah yang diawali dengan kata-kata As-Sama. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama langit. Allah bersumpah demi langit. Kenapa Allah bersumpah dengan atas nama langit ini? Karena langit ini adalah makhluk ciptaan Allah yang paling besar yang bisa dilihat oleh manusia. Ada yang pernah lihat benda lebih besar daripada langit? Benda paling besar ciptaan Allah yang bisa dilihat oleh manusia adalah langit. Nanti kita akan melihat apa korelasinya, filosofi apa dari sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan langit ini dengan ayat-ayat berikutnya, apa hubungannya? Apa sih yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bersumpah dengan nama langit ini? Langit saking besarnya, maka dia menjadi makhluk yang bisa dilihat di mana saja. Di mana saja manusia berada itu bisa lihat langit. Kalau gunung belum tentu. Gunung di sini bisa nggak kita lihat gunung? Di luar, anggaplah di tanah lapang di jalanan, bisa nggak kita lihat gunung? Bisa nggak kita lihat gunung? Bisa nggak kita lihat gunung? Di depan situ ada nggak gunung? Nggak ada, adanya bukit. Walaupun kalau di kita di sini bukit aja disebut gunung, ya. Gunung itu ya gunung berapi, ya, gunung api yang besar-besar itu adanya di Jawa. Di Jogja sana ada gunung Merapi. Dari sini kelihatan nggak gunung Merapi? Padahal besar itu kan. Kalau kita datang ke gunung itu besar sekali. Tapi ketika kita jauh nggak bisa kita lihat. Tapi langit dari Sabang sampai Merauke ada langitnya nggak? Ada kampung yang nggak ada langitnya ada? Nggak ada, semua pasti ada langitnya dimanapun kita berada. Saking besarnya bahkan benda-benda yang ada di langit itu seolah-olah mengikuti kita, ya kan? Ada bulan, naik motor kita, bulan. Jalan kita sampai ke Kemuning, bulannya ngikutin kita.
Saking luasnya memang langit, benda yang di atas langit itu seperti mengikuti kita. Padahal kita yang kecil berada di bawah kolong langit ini. Itu di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama ciptaan Allah berupa langit ini. Makhluk Allah yang paling besar, yang bisa dilihat oleh manusia dan bisa dilihat dari mana saja, meliputi manusia di mana saja di atas muka bumi ini, ya, di atas muka bumi ini. Ini sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan nama langit. Was-samaa'i wat-thariq. Kemudian Allah mengatakan demi langit dan demi at-thariq. At-thariq maknanya adalah sesuatu yang datang di malam hari. Thariq ini Thariq ini berasal dari akar kata toroko. Toroko itu maknanya adalah mengetuk. Mengetuk maknanya. Lalu kenapa jalan itu disebut dengan thariq? Apa hubungannya mengetuk dengan jalan? Orang kalau jalan kaki itu menempuh jalan, itu kakinya itu seperti mengetuk sebenarnya. Pasti ada suara itu, ketukan-ketukan itu. Maka jalan yang ditempuh itu disebut thariq. Ya, akar katanya toroko. Thariq, ya, itu orang yang bertamu di malam hari itu disebut thariq, orang yang mengetuk. Kenapa kok orang yang bertamu di malam hari disebut thariq, kalau bertamu di siang hari nggak disebut thariq? Kenapa? Karena kalau malam hari umumnya mesti mengetuk. Kenapa? Kalau malam hari semua pintu orang itu ditutup. Kalau siang hari pintu dibuka, nggak perlu diketok. Ya, diketok. Itu umumnya seperti itu. Sehingga kemudian thariq, orang yang bertamu di malam hari, datang di malam hari, itu disebut thariq dalam bahasa Arab. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyatruqar rajulu ahlahu turuqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki ayyatruqa, ya, mendatangi rumahnya, ya, ayyatruqa ahlahu turuqa, pada malam hari, di tengah malam. Maksudnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau ada seorang yang bepergian jauh, bersafar, Nabi kalau bersama para sahabat pulang dari perang misalnya, ya, itu Nabi melarang sahabat itu tengah malam nyampe rumah langsung datang ketok pintu. Ya, itu orang yang thariq tadi itu, mengetok pintu di tengah malam. Kenapa? Karena keluarganya belum bersiap-siap. Makanya kalau sampai di kota Madinah, sampainya tengah malam, nggak usah pulang dulu, suruh ke masjid dulu, nginep di masjid. Ya. Tapi hari ini itu nggak usah diamalkan, karena kita bisa ngabari orang rumah, halo, sudah di mana nih? 15 menit lagi nyampe. Keluarga siap-siap sudah. Istri, bapak sudah siap-siap, pakai wangi-wangian, ya, pakai pakaian yang bagus. Datang lama nggak jumpa suaminya, dia siap-siap. Kalau zaman dulu belum ada WA, belum bisa ngasih tahu keluarganya. Maka kata Nabi, jangan langsung datang tengah malam itu. Tunggu dulu di masjid. Nanti begitu pagi kabar itu sudah tersiar, oh, suaminya si fulanah sudah datang, mereka kemudian bersiap-siap. Nah, orang yang mengetuk pintu di malam hari itu disebut thariq. Wa ma adraka mat thariq. Tahukah kamu apa itu at-thariq? Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan atau bertanya di dalam Al-Quran, kalau Allah Subhanahu wa taala bertanya di dalam Al-Quran, itu sebenarnya sedang dalam rangka meremehkan kita. Wa ma adraka mat thariq. Tahu enggak kamu itu apa thariq? Apa sih taumu? Kamu tahu apa sih tentang at-thariq itu? Itu sedang meremehkan kita, bahwa kita adalah makhluk yang sedikit sekali pengetahuannya, dan Allah sedang menunjukkan bahwa Dia adalah yang maha tahu, yang maha luas pengetahuannya, maha luas ilmunya. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala kemudian di dalam Al-Quran itu kemudian membagikan pengetahuannya, itu hanya sedikit yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kalau kita membahas makna at-thariq ini,
Allah memberikan clue memang at-tariq itu apa, tapi itu sebagian kecil makna daripada hakikat at-tariq. Sedangkan hakikat sesungguhnya apa itu at-tariq, itu ada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka mat-tariq an-najmus tsaqib. Maka yang disebut dengan at-tariq itu adalah an-najmus tsaqib, bintang yang menembus kegelapan malam. An-najm, bintang. Tapi nggak disebut tuh bintang yang mana, apakah itu bintang tertentu, apakah semua bintang. Maka para ulama macam-macam memberikan penjelasan atau menjelaskan tafsir daripada kata an-najmus tsaqib ini sebagai makna dari kata at-tariq, sebagai penjelasan daripada kata at-tariq ini. Ada yang mengatakan bintang Thuraya dan lain-lain sebagainya. Ada yang mengatakannya semua bintang lah. Ya. An-najmus tsaqib. Tapi poinnya adalah an-najmus tsaqib, Allah bersumpah demi langit, demi at-tariq. Apa itu at-tariq? An-najmus tsaqib, itulah bintang yang menembus kegelapan malam. Nah, nanti kita akan tahu mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah was-sama'i wat-tariq. Apa hubungannya lalu kemudian dengan ayat berikutnya? Ayat berikutnya, ayat keempat dan seterusnya itu merupakan jawabul qasam, jawab dari sumpah Allah Subhanahu wa taala pada ayat 1, 2 dan 3. Kan kalau orang bersumpah demi Allah loh, demi Allah apa? Maka ada jawabannya, ada pernyataan berikutnya yang merupakan jawabul qasam dari sumpahnya itu. Ya. Demi Allah aku nggak bohong, kan gitu. Demi Allah aku tadi sudah sampaikan pesanmu. Demi Allah aku sudah sampaikan salam untuk dia, misalnya begitu. Demi Allah sudah aku lakukan, sudah aku kerjakan ini. Nah, ya. Jadi setelah bersumpah ada kemudian pernyataan berikut. Nah, itu namanya jawabul qasam. Nah, ayat berikutnya, ayat keempat dan berikutnya ini merupakan jawabul qasam dari ayat 1, 2 dan 3. Ya. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Tidak ada suatu diri pun, suatu jiwa pun lamma 'alaiha hafidh, melainkan ada penjaga baginya. In di sini bermakna nafi, la maknanya sama dengan la, maknanya nafi. Lamma di dalam ayat ini bermakna illa. Ya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Tidaklah setiap jiwa itu melainkan ada penjaga atas dirinya. Dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah menunjukkan kepastian. Dan kita kalau bersumpah untuk meyakinkan seseorang, pasti tidaklah setiap jiwa itu pasti baginya melainkan ada penjaga bagi dirinya. Nah, maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengabarkan kepada kita yang kita tidak tahu, ini perkara gaib. Maka ini bagian daripada keimanan. Orang mukmin itu kan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, kan gitu. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh, diberikan penjaga yang kita tidak tahu, kita lihat, tapi ada, maujud dia. Penjaga yang membersamai kita, menjaga dan mengurus segala urusan dan kebutuhan kita. Senada dengan ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah kita terangkan juga bahwa ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa malaikat itu bergiliran, bersif-sif untuk melakukan tugasnya menjaga manusia. Ada yang shift pagi, ada yang shift malam. Yang mereka akan berjumpa, jadwal pergantian shiftnya itu adalah pada waktu asar dan waktu subuh. Kalau waktu asar itu shift yang berjaga malam mereka datang, yang berjaga tadi siang mereka
akan pulang membawa laporan dari pekerjaan si fulan yang dia jaga ini. Nah, maka mereka ikut sholat jamaah itu, sholat asar berjamaah, dihadiri oleh 2 shift malaikat. Kalau sholat zuhur, kemudian sholat maghrib, sholat isya, itu dihadiri nggak oleh malaikat? Dihadiri, tapi hanya dihadiri oleh 1 shift malaikat. Nah, kalau yang asar dan subuh itu dihadiri 2 shift malaikat. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Makanya disebut sholat fajar atau sholat subuh itu disaksikan malaikat. Maksudnya lebih banyak malaikat yang menyaksikan, karena pada waktu subuh itu shift pagi datang, shift malam pulang, kumpul di situ. Nanti begitu pulang, malaikat itu ditanya oleh Allah, sedang apa hambaku ketika kau tinggalkan? Maka malaikat itu akan menjawab, dia sedang sholat. Kalau memang dia sholat jamaah. Kalau dia tidak sholat, ya sibuk dengan pekerjaannya. Oh, dia masih tidur, dia masih asik dengan mimpinya. Nah, itu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya itu bukan karena Allah nggak tahu. Allah bertanya itu satu untuk memuliakan atau menghinakan si hamba ini. Lagi ngapain hambaku? Dia lagi sholat, supaya disebut bahwa dia sedang melakukan kebaikan. Tapi kalau dia sedang melakukan keburukan, disampaikan, dilaporkan oleh malaikat itu bahwa si fulan ini sedang melakukan keburukan. Makanya sholat subuh dan sholat asar ini luar biasa. Di dalam banyak penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat subuh begitu banyak keutamaannya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berkahilah umatku pada waktu pagi harinya. Ya. Kemudian sholat sunnahnya, rakaatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat asar pun begitu. Dalam hadis Bukhari dikatakan, barang siapa yang meninggalkan sholat asar 1 kali, maka terhapus seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan. Sholat asar, keutamaan sholat asar dan sholat subuh. Jadi malaikat datang berjaga secara bergiliran untuk memberikan penjagaan kepada kita. Jadi malaikat itu menjaga kita dari berbagai macam mara bahaya. Kadang-kala kita pernah nggak ada orang mengalami, misalnya mau kejatuhan benda, ternyata kita menghindar sehingga kita selamat dari situ. Itu malaikat yang diperintah Allah itu terlibat di dalam penyelamatan diri kita. Kadang ada viral video dibagikan orang yang selamat dari kematian. Orang lagi di tengah jalan, tiba-tiba loncat, setengah detik kemudian mobil laju melewati situ. Ya, wah, ini tinggal matinya aja. Itu malaikat yang mendorong dia atau yang menggeret dia untuk berjalan, itu malaikat. Ya, malaikat yang menjaganya tadi, menjaga dari mara bahaya, ya, menjaga dari sengatan binatang berbisa. Ada macam-macam. Coba kita jalan, hutan itu kan tempatnya binatang-binatang buas, binatang berbisa. Kita jalan ke hutan, seringkali masih selamat kan gitu. Ya, jarang ketemu binatang buas kan begitu. Padahal kita jalan ke hutan, di situ tempatnya binatang. Dibuat binatang ini mau lewat tapi lewatnya nanti aja, misalnya begitu. Nah, itu malaikat terlibat tuh, Allah yang perintah. Dan semua mara bahaya, penyakitkah itu, ya. Ini lagi ada virus corona nih kemana-mana, kita nggak lihat nih corona, ya. Yang bikin kita nggak terkena virus corona itu Allah Subhanahu wa taala yang jaga melalui malaikat yang diperintahkan, diusir, ditiup-tiup barangkali kan, bersihkan. Enggak usah pakai disinfektan, nggak bawa disinfektan sih malaikatnya ini, tapi malaikat ini yang membersihkan. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah terus menguatkan penjagaan untuk kita. Malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidz. Setiap orang pasti ada malaikat yang menjaganya. Jadi ketika ada mara bahaya, malaikat akan menjaganya, malaikat akan menolongnya, malaikat akan menyelamatkannya atas perintah Allah. Kecuali jika takdir sudah ditetapkan atas dia bahwa dia akan tertimpa ini musibah, dia akan tertimpa ini penyakit, dia akan ditimpa mara bahaya ini, maka malaikat menyingkir karena itu bukan tugasnya. Dia tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkannya. Jadi kalau kita selamat dari berbagai macam gangguan, kita jalan tuh nggak nabrak mobil, nggak ketabrak mobil, kenapa kita bisa seimbang terus naik motor, ya? Kita
bisa ngukur itu mobil mau nyebrang itu masih sempatkah kita lewat, itu semua atas campur tangan malaikat, atas perintah Allah. Jadi bukan karena kita hebat, jadi bukan karena karena memang saya udah kebiasaan ini, kalau udah biasa jadi udah bisa mengukur itu dari jauh kan. Ini setengah detik lagi kita bisa memperhitungkan melanggar lampu merah itu. Ini sudah lampu merah, tapi kita masih terobos saja gitu kan? Karena kita memperhitungkan, belum itu, nanti belum hijau yang sebelah situ. Ya, itu siapa yang membuat kita sempat maju, bisa memperhitungkan, dan betul perhitungan kita. Akhirnya kita selamat, gak ditabrak mobil. Ada orang lewat perlintasan kereta api, kereta apinya sedetik kemudian dia lewat. Tapi kalau yang sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala, motornya bagus jalannya, begitu di perlintasan kereta api, tek, mogok dia di situ. Betul, ini banyak kejadian di perlintasan kereta api, motor kayak itu mobilnya bagus, motornya bagus, begitu di perlintasan kereta api langsung mogok. Ya, malaikat menyingkir karena memang sudah ditetapkan takdirnya. Jadi kalau kita selamat, kita ini sehat-sehat terus, jalan seimbang, ya, main-main, coba santri main sepak bola, tabrakan, ditendang, selamat aja, sehat-sehat aja, kakinya masih utuh misalnya. Itu Allah yang jaga, bukan karena kakiku emang kuat, udah biasa aku di kampung, bukan. Tapi itu karena campur tangan malaikat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat jalan kaki kita pakai dua kaki seimbang kan kita jalan. Itu dijaga malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini malaikat ini mengikuti kita kemanapun kita berada. Kita sudah pernah bahas dalam pembahasan sebelumnya bagaimana malaikat ini membersamai kita, menjaga kita. Ya, ketika kita tidur malaikat itu jaga, ketika kita bangun malaikat itu jaga, menjaga kita dimanapun kita berada. Dia ngikutin kita, kecuali dalam dua keadaan. Ketika kita masuk ke dalam kamar mandi, nah itu setan nggak ikut, malaikat nggak ikut. Makanya setan bisa masuk. Favoritnya setan di mana? Mandi. Kalau azan berkumandang, Allahu Akbar, takut dia, lari. Kemana larinya? Ke WC, karena di WC tidak ada malaikat. Makanya kita berdoa di situ, betul-betul sebelum kita masuk kamar mandi, sebelum masuk WC berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena kita betul-betul sendiri di situ. Malaikat nggak ikut. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang sedang berjima atau berhubungan suami istri, nah, malaikat itu pemalu, nggak mau lihat dia. Makanya dalam hadis Nabi SAW, kemudian malaikat itu membersamaimu dalam berbagai macam keadaan. Inna ma'akum man la yufarriqukum illa indal khala'i wa indal jima'i. Sesungguhnya bersama kalian selalu ada malaikat-malaikat yang tidak pernah berpisah dengan kalian, kecuali ketika kalian masuk ke dalam WC atau ketika kalian sedang berjima. Fastahyuhum wa akrimuhum, maka malulah kalian kepada mereka, malulah kepada para malaikat. Wa akrimuhum, dan hendaklah kalian memuliakan, menghormati para malaikat itu. Maksudnya jangan berbuat nista, jangan berbuat maksiat sementara malaikat sedang menyaksikan kita. Malaikat tugasnya selain menjaga kita dari mara bahaya, tugasnya adalah mencatat segala amal perbuatan kita. Raqibun atid, senantiasa selalu mengawasi dan terus menerus mencatat setiap amal perbuatan kita, sekecil apapun. Ya, sekecil apapun, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, malaikat itu senantiasa mencatat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sekecil apapun amal itu, dari amal perbuatan yang baik, amal kebaikan, yarah, diperhatikan, yarahu, artinya ia melihatmu. Nah, yarahu asal katanya dari ro'a yarah kan, yarahu, dia melihatmu. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat perbuatan buruk, maka dia juga melihatnya. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan. Allah sendiri tentu menyaksikan
Allah juga kemudian memberikan tugas kepada malaikat untuk menjaga dan mencatat semua keburukan kita. Jadi penjagaan dan pencatatan, pengawasan kita itu berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Allah Maha tahu dan Allah perintahkan malaikat untuk catat. Ada buktinya kalau kita buat keburukan itu. Ada rekamannya malaikat itu. Dan kata Nabi SAW, ada sebuah hadis yang cukup panjang. Ini sebagian saja sudah. Ini saya potong sudah lumayan panjang. Ya, kalau seluruhnya panjang sekali. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Abu Ja'far Ibnu Jarir, dakhala Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, kemudian ia berkata, ya Rasulullah, akhbirni 'anil 'abdi kam ma'ahu min malak. Tolong jelaskan kepadaku tentang seorang hamba, berapa malaikat yang menjaganya, berapa malaikat yang bersama dengan dia. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, malakun ala yaminik ala hasanatik. Ada satu orang malaikat yang berada di sebelah kanan, yang dia itu mencatat amal kebaikan. Wa huwa amirun 'alal ladzi ala shimal, dan dia ini adalah pemimpin daripada malaikat yang ada di sebelah kiri. Jadi malaikat itu kanan dan kiri, yang kanan itu pemimpinnya, yang kiri ngikut pemimpinnya. Ya. Idza amilta hasanah kutibat asyran. Kalau kamu berbuat amal kebaikan maka dicatat 10 kali lipat dari kebaikan itu. Kalau kita baru berniat nggak jadi, ditulis tuh kebaikan 1. Tapi kalau sudah kita buat perbuatan kebaikan itu, dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat oleh malaikat. Fa idza amilta sayyi'ah, apabila kamu berbuat keburukan, qala alladzi 'ala syimal lil ladzi 'alal yamin. Maka malaikat yang ada di kiri, sebelah kiri itu berkata kepada malaikat yang ada di sebelah kanan, aktubu, dicatat enggak? Dia nanya dulu. Jadi malaikat sebelah kiri itu izin dulu kepada malaikat sebelah kanan kalau mau nyatet. Dicatatkah? Gitu. Aktubu gitu. Ya. Qala lah, kata malaikat yang di sebelah kanan, malaikat yamin tadi sebelah kanan, jangan. La'allahu yastaghfirullaha wa yatubu. Barangkali nanti dia beristighfar dan bertobat kepada Allah. Jadi nggak langsung dicatat. Kenapa? Dilarang sama yang sebelah kanan sebagai pemimpin tadi. Fa idza qala thalathan qala na'am uktub. Ya. Kalau si malaikat yang sebelah kiri ini tadi ditunggu kan, tadi ditanya, boleh dicatat? Jangan sekarang. Siapa tahu nanti dia istighfar dan bertobat. Ditunggu sama malaikat ini, malaikat yang di sebelah kiri. Tunggu. Kapan tobatnya nih? Iya betul, ditunggu tobatnya. Sudah agak, mungkin kalau kita agak bosan gitu kan, nanya lagi, sudah boleh dicatat belum? Kata malaikat, belum boleh. Baru dua kali. Ditunggu lagi, ya. Ini gak tobat ini. Kalau dalam satu riwayat yang lain itu dikatakan dalam 6 sa'ah. Kalau kita terjemahkan sa'ah itu jam, berarti 6 jam baru dicatat itu. Anggaplah kalau kita buat rata-rata dibagi, berarti tiap 2 jam sekali baru malaikat kiri itu nanya sama malaikat yang sebelah kanan. 2 jam nanya, sudah boleh dicatat belum? Belum. Nanya lagi, sudah boleh dicatat belum? Belum. Ketiga kalinya kalau dia nanya, boleh dicatat belum? Ya udah. Kata malaikat, na'am uktub. Ya sudah, sekarang catat. Apa kata si malaikat kanan ini? Arahanallahu minhu. Semoga Allah cepat-cepat mengistirahat kita dari orang ini. Tukang maksiat kerjaannya. Dikasih kesempatan untuk bertobat, nggak tobat-tobat. Arihanallahu minhu. Semoga Allah membebaskan kita dari dia. Segera, cepat-cepat kalau bisa ganti sip ini. Dan nggak tahan malaikat ini sama orang ahli maksiat. Kemudian dia mengatakan, fabi'sal qarinu ma aqallu muraqabatuhu lillahi wa aqalla istihya'ahu minha. Seburuk-buruk orang yang kita jaga ini adalah orang yang sedikit muraqabahnya kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang paling buruk. Wa aqalla istihya'ahu minna, dan orang yang sedikit rasa malunya kepada kita. Mereka tuh nggak tahu kalau mereka berbuat keburukan, buat maksiat tuh kita lihat dia. Kok dia nggak malu ya? Ya, buat maksiat. Kok dia nggak malu main judi diawasi malaikat? Ya,
Orang main judi datang polisi bubar. Nah, tapi kalau polisinya memang datang mau membubarkan. Tapi bisa jadi kalau polisinya mau menjaga ya dia nggak jadi bubar kan. Bapak kesini mau ngapain? Gitu. Ya. Orang berbuat keburukan, santri ketahuan ustadz lagi berbuat keburukan misalnya, melanggar misalnya, buat yang nggak baik. Jam pelajaran tidur dia. Ada datang ini krosek gitu sandal kakinya ustadz itu aja udah langsung bangun semua. Makanya sengaja kalau ustadz datang tuh kakinya digosok-gosok supaya santri dengar yang lagi tidur itu. Malu kan dia sama ustadz. Tapi kok dia kalau buat maksiat kok bisa orang tuh nggak malu sama malaikat. Padahal malaikat tidak pernah meninggalkan dia kecuali kapan? Dua tadi kesempatan, ketika dia masuk ke dalam kamar mandi, ke dalam WC, atau ketika dia sedang berjima. Itu. Maka jangan sampai kemudian kita merasa aman dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala, merasa bebas dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita. Ada orang di tempat-tempat sepi. Sekarang ada gadget, buka HP, dia buka situs-situs yang tidak benar itu, ya dia buka. Itu ada malaikat di situ, masa dia nggak malu? Ada nggak orang buka gambar nggak senonoh tuh terus ngomong sama aku lagi buka ini loh, kan nggak mau ketahuan kan, ya. Tapi dia nggak tahu, orang lain tidak tahu, tapi malaikat ada sama dia, ya. Lagi buka itu tiba-tiba assalamualaikum, suara ustadz misalnya begitu, langsung cepat-cepat dimatikan, kan gitu. Suami jangan ketemu ustadz, suami lagi buka misalnya, laki-laki buka, ada istrinya datang, assalamualaikum mas, langsung malu dia, ketahuan kawannya malu dia. Tapi kenapa dia nggak malu sama malaikat? Padahal ketika dia buka ada malaikat kanan dan kiri, geleng-geleng kepala itu malaikat. Waduh ini ya. Sampai malaikat mengatakan apa, ya Allah mudah-mudahan kita cepat diistirahatkan dari, dan cepat ganti shift nih, nggak tahan sudah malaikat. Orang kayak gini kerjaannya. Nah, ini kata Nabi SAW, malaikat sampai mengatakan seperti itu. Ingat ya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memerintahkan malaikat untuk mencatat kebaikan kita. Maka ada satu kisah yang populer tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab itu suka datang keliling ronda, blusuan. Blusuan beneran, nggak bawa wartawan, nggak pakai kamera, nggak masuk YouTube, nggak ngevlog. Ya, itu Umar bin Khattab. Begitu sampai di satu rumah, dia dengar ada percakapan antara seorang ibu dengan seorang anak gadis. Maka si ibu ini rupanya penjual susu. Kata ibunya kepada anaknya, wahai anakku, campurlah susu itu dengan air. Supaya apa? Supaya kita banyak untung. Susu itu harusnya cuma 1 botol, ditambahi air bisa jadi 2 botol, kita untung banyak, kan begitu. Kata si anak, tapi kan Umar bin Khattab khalifah sudah melarang kita untuk mencampur air dengan susu. Ya, susu itu dicampur air nggak boleh. Itu namanya susu oplosan. Ya. Kata ibunya, wahai anakku, kita ini orang miskin, kita butuh rezeki, butuh uang supaya untung banyak. Kan Umar bin Khattab nggak lihat kita juga. Apa kata anak itu? Ini si Umar bin Khattab nguping nih. Bukan ngintip ya, nguping. Nanti jangan sampai terus, wah ini dalil bolehnya mengintip orang, bukan. Ini karena kedengaran, lewat depan rumahnya kedengaran. Ya. Rupanya dia berbincang itu ya. Terus kata si anak tadi, memang Umar bin Khattab tidak melihat, tapi Tuhannya Umar bin Khattab melihat kalau kita buat kecurangan semacam ini. Umar bin Khattab dengar. Langsung dia pulang, disuruhnya anaknya, anak laki-lakinya namanya Asim, untuk menikahinya. Ya. Namanya Asim, untuk menikahinya. Akhirnya kemudian dari si pasangan gadis ini dengan Asim, anaknya Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab nurut aja, disuruh orang bapaknya nikah dia, nggak usah nanya ini siapa ini pak gitu ya, ini cantik apa enggak, bisa minta fotonya enggak, bisa minta akun Instagramnya dulu enggak, dia langsung aja ya siap nikah dia. Dari keduanya ini lahirlah kemudian seorang anak namanya Laila, atau yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Ummu Asim, yang lalu kemudian dia menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam, lalu kemudian punya anak namanya Omar bin Abdul Aziz. Ketika itu ketika menikahkan
anaknya itu Asim, Umar bin Khattab berdoa, ya Allah, jadikanlah lahir dari pasangan ini seorang pemimpin yang menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa, baik bangsa Arab maupun non-Arab. Ternyata lahirlah Umar bin Abdul Aziz, seorang yang luar biasa. Buah dari apa? Umar bin Khattab kalau cari jodoh begitu caranya. Lihat, ternyata ini orang, anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabahnya kepada Allah sangat tinggi. Rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi, luar biasa. Ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita masih akan menghubungkan sumpah Nabi, sumpah Allah Subhanahu wa taala di ayat 1 2 3 tadi dengan ayat-ayat berikutnya. Ya, tapi waktu membatasi kita, insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB dakwah, kirim ke 0811 586 1331.